Halo sahabat YouTube, terutama para pencinta drone dan pilot drone DJI utamanya. Kebanyakan ada yang mengalami masalah crash, terus error, seperti punya teman saya habis nabrak pohon terus jatuh. Dan dari segi fisik sebenarnya tidak ada yang patah, tapi error, tidak dapat terbang lagi atau take up karena error dengan kode errornya 30210. Jadi biasanya masalahnya ada pada ESC di sini yang protect tidak bekerja, karena biasanya ada salah satu motor yang tidak normal, kadang kabelnya yang putus atau motornya sendiri yang sudah rusak gulungannya, tidak sama hambatan gulungannya. Biasanya sering dia konslet karena crash ini yang ditabrak, dia gulungannya jadi tidak balance lagi, tidak sama hambatannya, sehingga menyebabkan error juga. Atau bisa jadi kabel dari ESC ke motor yang putus karena sering dilipat atau karena pas crash terlipat, seperti itu, jadi dia bisa menyebabkan error. Nah, sekarang kita coba nyalakan dan lihat gimana kasusnya ya. Gimbal kalibrasi normal, tapi tidak ada bunyi nada DJI. Dulalit yang itu tidak ada, jadi dipastikan ESC nya terprotek, tidak bekerja. Nah, ini statusnya: kesalahan perangkat keras sistem daya, nyalakan kembali pesawat. Kalau di tab kesalahan perangkat keras sistem daya, nyalakan kembali pesawat, kode error 30210. Jadi kalau kode errornya seperti ini, dia tidak akan bisa terbang, tidak dapat lepas landas statusnya. Untuk gimbal kamera normal, dia bisa normal naik turun dan stabil. Jadi masalahnya hanya pada sistem motor dan ESC saja. Oke, kita coba memperbaikinya. Kita matikan lagi. Kita copot baterainya dulu ya biar aman. Di sini kita bisa mengecek nyambung atau tidaknya kabel motor ini ke motornya. Biasanya dia berbunyi karena lilitannya sedikit, jadi hambatannya di bawah 1 ohm. Kita cek satu persatu. Ini ketiganya, kalau nyambung ketiganya berarti kabel dipastikan tersambung, tapi mungkin gulungannya yang rusak. Oke, kita cek ya 0, sekarang kita biasanya ini ada kayak lemnya, jadi harus di krik pakai ujung peniti boleh, yang penting runcing, jadi biar testernya biar bisa kontak bagus dengan solderan kabelnya ini, kabel motornya. Ini dikrik sedikit biar lapisan lemnya hilang.
kita cek satu-satu. Kita cek ini. Nah, ini semua connect, nyambung. Ini juga nyambung. Iya, nyambung juga. Ini harus sedikit ditekan ya karena ada lemnya. Ini yang terakhir. Iya, semua nyambung kabelnya, tidak ada yang putus dipastikan. Lalu cara memastikannya bisa dengan diputar-putar. Coba, mungkin ada yang stuck atau macet. Tapi sepertinya semua lancar, tidak ada yang seret. Jadi agak susah memilihnya kecuali dengan mengetes hambatannya sekarang. Kita cek ini hambatannya berapa. 0,5. Lalu ini 0,5 ohm juga sama. Ini berarti seimbang dia, lilitannya, gulungannya seimbang. Ini 0,5 juga. Terus ini 0,6. Nah, ini yang agak mencurigakan ya. Nah, ini dia 1 ohm. Sementara temannya kalau diukur kabel putih dan kabel hitam, ini kan 3 warna ya, ada merah, hitam, putih. Kalau ini kebalikan, dia merah, hitam, putih. Kita ukur kabel hitam dan kabel putihnya, ini 1 ohm. Terus ini kabel hitam dan kabel putih 0,5. Kabel hitam, kabel putih 0,5 juga. Kabel hitam, kabel putih 0,5 sama. Berarti ini semua sama tiganya. Tinggal motor yang di belakang ini yang hambatannya beda. Iya, terbaca 1 ohm. Mungkin bisa saya dekatkan ya. Susah juga ini. Nah, itu 1.0 artinya 1 ohm. Jadi kesimpulan saya bisa memastikan motor ini yang sudah tidak normal, lilitan atau gulungan kawat emailnya sudah ada yang putus biasanya. Intinya kabel yang ke sini aman tersambung, tapi lilitannya ini kan ada berbagai lilitan yang di paralel, biasanya itu ada yang salah satu putus, jadi hambatannya tidak mau 0,5 ohm, jadinya 1 ohm. Jadi itu yang menyebabkan putaran saat kalibrasi motornya tidak normal, sehingga ESC nya langsung protek. Oke, kita coba ganti motor ini. Yang dibutuhkan hanya sebuah solder dan pinset biar aman tangan kita ya. Kita lepas dari kabel putih yang pertama. Terus kabel hitam pelan-pelan biar tidak sampai terkelupas kabelnya ya. Terus kita coba ganti dengan spare part motornya. Ini sudah ada 2, jadi kita ganti yang belakang, yang di bagian ini.
Ini spare part copotan unit normal, kita coba ganti. Untuk memastikannya bisa dicek di luar dulu ya, biar tidak melepas dulu motornya, nanti takut kita salah diagnosanya. Jadi kita coba solder dari luar saja. Kalau sudah normal, nanti hasilnya sukses, baru dirapikan dan dipasang sesuai standarnya. Ingat, ini urutannya dari nomor 1 dari sini, dari kiri, white, black, dan red. Putih, hitam, dan merah. Jangan sampai terbalik. Ini harus bantuan pinset biar tangan kita tidak kepanasan memegang kabelnya. Dikira cukup dulu untuk sementara. Sekarang kita coba hidupkan lagi, apakah bisa normal. Kita pasang baterainya, kita tes nyalakan. Nah, oke, dia sudah keluar nada bunyi DJI nya tuh, lalit gitu. Jadi dipastikan fix motor ini yang memang rusak. Setelah diganti dia mau bunyi, dan kita lihat statusnya sekarang bagaimana. Oh, mantap. Langsung kita, ya, tidak ada error lagi. Terbangkan pesawat dengan hati-hati karena ini mode attitude mode, jadi belum ada GPS di dalam ruangan. Kita coba start arming motornya, tapi ini sudah nggak ada propeller jadi aman. Ini ada tapi nggak apa-apa, kita cek tes ya. Start arming, mantap, kembali bisa normal dan terbang lagi nanti. Digerakkan juga mau berbeda suaranya, jadi normal. Oke, karena sudah ketemu biang keroknya yang menyebabkan error 30210, jadi kita matikan lagi. Terus kita pasang secara standarnya, kita lepas ini dan diganti dengan lengan baru plus motor. Biasanya ini ada yang jual plus motor, dan jarang sih ada yang jual motornya, tapi nggak tahu juga. Bisa dicari-cari di toko online atau cari spare part Kanibalan juga bisa. Yang penting ini seri DJI Mini 2 ya. Kalau misalnya yang rusak DJI Mini 1 atau Mavic Mini 1, nanti diganti dengan dinamo Mavic Mini 1. Biasanya keluhannya sama, error-error kayak gini, karena dia tidak ada sensor, jadi nabraknya rawan dan crashnya lebih gampang terjadi, tidak ada sensor anti nabraknya. Oke, sedikit tutorial yang menyebabkan terjadi masalah error 30210 nya disebabkan oleh salah satu motor ada yang rusak. Dan seperti tadi cara pengecekannya, jadi kita bisa belajar dan bereksperimen sendiri, tidak perlu bawa ke tempat servis, tinggal modal solder, alvometer, multitester, terus keberanian terutama. Ya, namanya hobi, harus sedikit berani juga mengopreknya, biar tidak sedikit-sedikit bawa ke tempat servis. Kalau yang ringan mungkin kita bisa atasi sendiri.
Oke, sekarang kita pasang lengan dan motornya saja biar cepat ya. Kita matikan lagi. Setelah mati, cabut baterai. Kita lepas lagi solderannya. Ini solder saya tidak bagus colokannya. Tunggu dulu sampai panas. Sambil menunggu panas, kita buka motornya dulu ya. Untuk pembukakan semuanya ini sudah ada obengnya bawaannya, biasanya bisa pakai ini, jadi tidak perlu cari obeng lagi. Ini tadi videonya sengaja saya mulai dari kondisi sudah terbuka biar mempercepat waktu, karena membuka ini covernya kalau dari awal videonya bisa panjang dan membosankan untuk ditonton. Untuk membukanya ini sedikit hati-hati biar tidak ada yang beretak ya. Bisa pakai pembuka kartu kayak gini, biasanya saya pakai untuk mencongkelnya biar tidak lecet. Kalau pakai benda besi biasanya ada bekas lecetnya. Kita buka lengannya dulu. Ini ada 2 baut yang memegang kaki dan motornya ini dari engsel yang di belakangnya. Ini ketika 2 baut sudah dilepas, tinggal ditarik. Terus kabelnya lurusin dulu biar gampang ketarik. Ya, tarik perlahan. Nah, sudah. Ini biasanya kalau memang kabelnya putus, dia pasti tidak akan bunyi kalau dicek. Kita coba cek di luar ya, yang rusak ini. Kabel putih, kabel hitam. Ini connect, cuma hambatannya yang besar, jadi dia sampai 1 ohm. Kabel putih dan merah connect 0,5 normal, ini artinya. Kabel hitam dan merah 0,5 juga berarti lilitan kabel putih dan kabel hitamnya yang molor, kalau istilahnya dia besar hambatannya karena ada salah satu gulungan dari paralelnya yang putus. Untuk kasus seperti ini biasanya lebih baik memang ganti motor. Kalau gulung agak rumit juga, boleh ganti motor atau sekalian sama lengannya, tergantung kemampuan budget dan adanya spare partnya ya. Ini baterainya sudah lowbat, kita matikan saja. Nah, ini sudah panas, kita lanjutkan pemasangan motor barunya. Sekarang kita rapikan. Ini biasanya dililit dulu biar gampang masuk ke lubang engselnya. Masuk. Bisa bantu pakai pinset untuk mengambil kabelnya. Terus pasang ke engselnya, lalu
pasang bautnya. Pasang bautnya lagi satu. Kita bisa ambil propeller bawaannya kalau tidak ada yang lecet atau robek ya. Kalau masih bisa dipakai, pakai yang lama nggak apa-apa. Kita pasang propellernya. Enaknya drone seri DJI Mini, Mavic Mini, Mini SE, dan yang mini-mini ini sudah ada obeng, jadi memang mungkin biar gampang lepas propeller dan tentunya lepas cover body dan memperbaikinya. Itu dari segi positif kenapa dikasih obeng, biar tidak manja mungkin kita sedikit-sedikit bawa ke tempat servis. Lalu kita kembali solder ke tempat asalnya. Kabel merah di pin red. Nah, kali ini soldernya harus benar-benar paten ya, karena ini biar benar-benar kuat merekat di PCB board SC nya, biar tidak lepas. Nanti bahaya kalau lepas pas terbang, bisa terjun bebas drone nya. Nanti kalau sudah normal ini bisa dikasih lem UV di atasnya biar lebih aman. Lumayan panas ini ya, sudah dirasa kuat nempel. Usahakan jarak kabelnya agak jauh sedikit biar tidak terjadi konslet. Oke, sip. Sekarang kita coba lagi, nyalakan. Ya, sudah bunyi nada DJI nya, artinya pemasangannya benar. Kita coba lihat. Ya, lepas landas dengan hati-hati. Kita start arming. Normal, sudah. Akhirnya sudah bisa sembuh dan mengudara lagi DJI Mini 2 ini. Mantap. Nanti tinggal dikasih lem, terus pasang cover dan pasang baut-bautnya, sudah bisa terbang lagi. Oke, sekian tutorial untuk mengatasi masalah error 30210 yang disebabkan oleh salah satu motor ada yang rusak, atau kadang ada kabelnya yang rusak. Yang jelas kalau salah satu kabel ini tidak balance atau seimbang hambatannya,
Jadi ESC akan protect dan tidak akan bekerja dengan normal, pasti ada yang error. Jadi statusnya kalau di Mavic Mini error 30210. Ya, semoga membantu buat kalian para pilot drone yang mengalami masalah yang sama dengan teman saya ini. Semoga video ini bisa membantu dan kalian bisa mengatasi masalah kalian tersebut. Bisa mencobanya sendiri tanpa harus membawa ke tempat servis. Dan itu akan menjadi pengalaman yang sangat besar dan membanggakan mungkin bagi kalian. Bisa servis drone DJI sendiri, dan yang buat crash itu kan kalian juga yang pilotnya, jadi bisa merusak harus bisa memperbaikinya sedikit. Kalau yang parah ya harus bawa ke tempat servis. Kalau kasus-kasus seperti ini mungkin masih bisa kita selesaikan. Yang penting ada keberanian dan niat untuk mencobanya. Oke, sekian videonya dulu ya. Yang suka bisa like, komen, dan subscribe channel saya. Ini sih sebenarnya channel tidak untuk pamer atau gimana ya. Saya hanya ingin membagi tutorial yang saya bisa biar kalian juga nanti bisa. Intinya kita saling berbagi sesama pilot drone. Kita matikan dan kita pasang covernya. Oke, sekian videonya untuk tutorialnya ya. Untuk pemasangan cover tidak usah, pasti semua sudah bisa nantinya. Mantap.